Single Dynamic Driver. Tidak memuaskan suaranya, Single Dynamic Driver suaranya gitu-gitu aja dengan teknis yang terbatas. Mungkin kalian sepemikiran dengan hal tersebut? Biar gak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Soundik Tips. Bersama dengan saya Sebastian, seperti biasa sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Berbicara soal brand satu ini, di hadapan kalian sudah ada brand yang saya tidak usah perkenalkan lagi, yaitu Oriveti. Sudah berdiri sejak tahun 2015, jadi sudah hampir 89 tahunan lah eksis di dunia audio. Dan mereka juga sudah eksis di pasaran in-ear monitor dengan berbagai macam line up-nya. Salah satu line up yang pernah kita coba yaitu OD100 dan juga Basic dari Oriveti. Dan kali ini kita akan membahas single dynamic driver terbaru mereka yaitu Dynabird Black Key. Gimana ya pronunciasinya? Black Key, black gitu ya. Ada kikanya gitu di belakang, bikin lidah Indonesia saya tidak bisa menyesuaikan. Dimana Black Key itu adalah singkatan Basic Line Exquisite Quality Cap. Jadi intinya kualitas yang walaupun ini line up basic tapi kualitasnya masih yang mantep lah intinya. Mungkin sederhananya gitu ya. Kalau salah kalian bisa koreksi di kolom komentar di bawah. Untuk in-ear monitor satu ini dipersenjatai dan ditenagai oleh single dynamic driver 9,2 mm beryllium coated. Ya kalian gak salah dengar beryllium coated yang dulu didewa-dewakan pada dynamic driver. Untuk kabel, nggak perlu ragu lagi karena dia memiliki kabel yang detachable dual pin 0,78 mm yang tentu saja universal banget. Untuk sensitivitas ada di angka 105 dB dengan impedance 16 ohm. Dan kita mau thanks berat untuk HiFiGo sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah buat kalian yang penasaran dan tertarik mungkin ya. Dan 100% review ini ada opini pribadi saya. Selain kita bahas packaging dari in-ear monitor satu ini. Packaging dari in-ear monitor satu ini kita pernah bahas ya, sensasi unboxingnya lengkapnya pada video di atas, kalian bisa cek aja langsung. Dan berbicara soal in-ear monitor satu ini sendiri, packagingnya ini mirip seperti pendahulunya yang pernah kita review juga yaitu OD100 ya. Rada-rada mirip juga, sensasinya juga mirip-mirip ya, tapi oke lah. Untuk paket penjualannya ini standar ya, dapat case juga seperti ini ya. Sama seperti OD100 juga case-nya mirip seperti ini kalau saya nggak salah ingat. Dimana untuk in-ear monitor satu ini hanya diberikan 6 pasang air tips, sedangkan OD100 kalau nggak salah ingat 9 pasang air tips. Dan secara umum kami berikan skor B solid aja untuk packaging dari in-ear monitor satu ini. Ya packagingnya sebenarnya oke lah, diberikan case gini. Tapi sayang aja ya dia rada-rada mirip dengan OD100. Jadi bukanya ini ekspektasinya sama dan nggak berubah. Dan nggak ada yang something new gitu ya. Ya menurut saya itu agak kurang aja sih. Jadi kalau memang pernah ada line up seperti itu packagingnya diulang lagi ya menurut saya agak minus aja karena memang sensasinya kurang wow gitu. Harusnya kan beda-beda gitu ya. Biar ada sensasi yang beda. Cuma mungkin cost lagi. Jadi kayak kaset gitu kan gampang ya packagingnya sama semua setiap lininya. Ya mungkin itu juga meng-cutting cost yang lumayan besar. Tapi selain case-nya yang cukup oke, air tipsnya juga ya oke lah, nggak pelit 6 pasang, bisa kalian pilih macam-macam dan sesuaikan dengan preferensi kalian. Selanjutnya kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, build sendiri dari in-ear monitor satu ini berbahan CNC milled aluminium alloy dengan housing berwarna neutral metallic aluminium gitu ya. Kalian bisa lihat aja sendiri di sini. Dan terdapat satu fan hole di bagian atas nozzle dekat two pin ya di sini. Kalian bisa lihat ya, ada satu fan hole di sini. Untuk nozzle-nya sendiri berbahan metal, sama seperti housingnya kalian bisa lihat juga dengan nozzle yang bisa dikategorikan cukup lurus. Kita akan ukur sama-sama diameternya berapa di sini ya. Sekitar 6 mm tadi. Yes. 5,8 ya mungkin 5,7. Tadi 6 mm sih. 6,1 ya 6 mm, sekitar 6 mm untuk nozzle-nya. Nozzle-nya sendiri bisa dikategorikan nozzle yang agak panjang dikit ya, tapi ya bisa dikategorikan sedang lah. Dan sudah ada lips serta filternya yang unik banget bentuknya seperti ini. Berlanjut ke bagian faceplate-nya, ini bahannya juga metal ya, masih satu bagian dengan housingnya ya, dengan desain yang rada maskulin dengan permainan tekstur yang cukup kompleks. Di bagian tengah ada lingkaran di sini kalau kalian bisa lihat ya detailnya. Sebentar, fokus dulu. Yes. Ada lingkaran seperti pantat panci gitu ya. Kalian bisa lihat seperti ini dan itu keren banget sih menurut saya di in-ear monitor satu ini. Di bagian tengah juga kalian bisa lihat di sini ada tulisan Black Key yang tadi yang saya kasih info itu untuk singkatannya dan juga ada logo Oriveti-nya di sini. Untuk kabelnya sendiri adalah detachable dual pin ya di sini ya dan terdapat air hook yang pre-wound seperti ini ya.
Dan kabelnya di sini kelihatannya sih SPC kalau nggak Cooper ya, karena nggak diinfo bahannya apa untuk kabelnya. Dengan warna sleeving hitam, 2 braid kiri dan kanan seperti ini ya. Untuk chin slider dan splitternya ini sama-sama metal, nice di sini. Dengan kabel bagian bawah di sini 4 braid yang terkesan cukup kekar juga dan bisa dikategorikan juga cukup lentur dan cukup tebal juga. Untuk jacknya adalah jack berbahan metal 3,5 mm dan straight plug seperti ini. Untuk build quality dari inner monitor satu ini kami berikan skor A solid untuk inner monitor satu ini. Dimana dari housingnya sendiri bahannya metal, keren banget menurut saya, mantep di situ ya. Dengan desain yang maskulin banget, keren juga di situ. Menurut saya ini desain yang unik banget, berkarakter banget dari Olivetti ya. Dan walaupun kabelnya kita bahannya nggak tahu ya apa ya, tapi kabelnya ini ganteng, cukup berotot dan looks yummy menurut saya. Oke, selanjutnya kita bahas fitting dari ini monitor satu ini. Housing dari ini monitor satu ini bisa dikategorikan housing yang sedang ya. Dia walaupun bahannya metal terasa cukup ergonomis ya, walaupun masih kalah dengan yang resin ya. Itu mesti keep that in mind ya. Dan sayang sekali ada sedikit sudut tajam ya, yang sedikit mengganggu di bagian sininya. Jadi di bagian housingnya ini ada sedikit sudut tajam ya, di bagian sikunya sini. Jadi ada sedikit sudut tajam yang menurut saya mengganggu aja pada saat dipakai. Dan untuk fin, nggak ada fin yang aneh-aneh sama sekali di ini monitor satu ini. Untuk bobot sendiri, walaupun bahannya metal, masih manageable dengan kabel yang walaupun juga kekar, tapi nggak sampai yang berat-berat gimana banget sih. Untuk pemakaiannya sendiri adalah over ear regular fit seperti ini. Dan di sini kita menggunakan airtwist bawaan dengan size M-nya. Untuk pemakaian sendiri, kekedapan dan gripnya ya so-so lah. Ini memang bukan tipe yang super snug banget seperti ini monitor resin yang custom ini monitor like gitu ya. Ini walaupun bahannya metal ya masih cukup oke lah. Kekedapan gripnya masih oke, tapi masih kalah memang dengan yang resin biasanya yang lebih tebel, lebih snug di telinga gitu. Ini nggak terlalu snug banget sih. Tapi kekedapan dan gripnya cukup oke. Tapi yang memang agak minus, ini ada sudut tajam yang dalam skenario pemakaian telinga saya sendiri agak sedikit sakit menekan daun telinga saya ini ya di bagian luar. Jadi itu mengganggu menurut saya. Tapi ya mungkin bisa beda-beda. Tidak setiap orang mungkin juga akan merasakan hal yang sama atau sensasi tajam yang saya rasakan di telinga yang nusuk itu dari housingnya. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk fitting dari inner monitor satu ini. Fittingnya sebenarnya nggak ada masalah ya, cukup versatile ya untuk semua jenis telinga. Kekedapan grip masih oke lah, oke, decent ya. Nggak sampai yang nggak kedap sama sekali gitu, nggak juga sih. Masih oke lah untuk kekedapan dan gripnya. Tapi memang kalau bicara faktor kenyamanan telinga saya agak sedikit tajam aja yang tadi saya sampaikan. Tapi mungkin tidak akan berlaku untuk semua jenis telinga juga, tidak berlaku untuk semua jenis orang juga ya. Karena memang kuping orang bisa beda-beda. Selain kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini, arah suara dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan suara yang rada-rada V-shape ya, dengan penekanan di bagian bassnya to upper mid to treble regionnya. Untuk di drive sendiri menggunakan smartphone saya rasa mungkin akan oke-oke aja, tapi tetap saya sarankan kalau bisa dongle. Dan suara yang saya suka adalah neutral warm sounding untuk disclaimer kalian juga. Oke, kita langsung to the point aja bagaimana suara dari inner monitor satu ini. Dimulai dari sektor bassnya. Bassnya bisa dikategorikan cukup oke dengan tekstur yang masih terasa dynamic drive-nya walaupun sedikit cepet aja decay-nya. Impact-nya di sini cukupan aja dan sedikit kurang megah dengan punch yang cukup dalam di sini. Sub-bass-nya cukup extend dan masih terasa rumble-nya. Secara kuantitas sih memang bukan yang tebel-tebel banget tapi cukup dalam lah. Kalau kualitasnya sih cukup bersih, rapi, speed-nya oke dan timbre-nya ya oke lah, masih decent lah. Bass yang bisa dikategorikan cukup versatile untuk kebanyakan lagu sih. Cuma bukan yang super fun banget bassnya. Untuk mid-nya di sini posisinya sedikit mundur, di mana male vokalnya ini terasa sedikit netral dan sedikit boring menurut saya. Suaranya terasa cukup bersih dengan artikulasi yang oke. Untuk clarity-nya pun oke, cuma overall sedikit kurang tebal aja untuk male vokalnya. Female-nya juga dipresentasikan sedikit netral, di mana female vokalnya ini lebih forward dibandingkan male vokalnya. Somehow pas banget eksekusinya di sini, lebih energik dan gak selempeng male vokalnya. So far sih eksekusinya lumayan bersih dan fokus suaranya. Dan untuk shoutingnya di sini ya ada sedikit borderline tapi bisa kalian kali dengan menurunkan volumenya aja. Selain itu presentasi instrumennya juga pretty good blending dengan oke ya, walaupun agak sedikit kurang oke timbernya, dimana pada gitar gitu terasa agak terlalu tipis aja suaranya. Untuk treble-nya ini juga agak bright, treble-nya terasa kesancringnya dan rada bright yang bisa sedikit nyerang. Pada cymbal crash dia juga cukup present dan sedikit kurang kontrol menurut saya.
Jadi buat yang super sensitif bisa agak fatigue dengerinnya. Untuk violinnya sendiri juga kurang rapi dan sedikit metalik kesannya menurut saya. Dengan overall detail yang menurut saya ya cukupan lah dengan Airy yang pretty good. Sibilance pada lagu Code Cool juga agak mengganggu di in-ear monitor satu ini ya. Dan secara keseluruhan tonalitas dari Olivetti Dynabird ini kami berikan skor a little bit hard ya, but maybe B, agak galau, B atau B minus ya, antara itulah mungkin ya. Dan bisa dikategorikan ya oke saja sih, nggak terlalu spesial gimana sih. Bassnya oke ya, midnya ya agak kurang dikit menurut saya dengan treble yang sedikit bright. Jadi overall just another decent V-shape in-ear monitor dari Olivetti. Meramaikan pasar yang sudah terlalu Red Ocean sih. Selain kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini, presentasi dari in-ear monitor satu ini adalah presentasi yang lively tapi menurut saya agak nanggung dan krisis karakter. Jadi nggak ada karakter yang spesial gimana-gimana, ya cuma V-shape ya regular V-shape yang menurut saya di pasaran udah banjir banget ya in-ear monitor seperti ini, dan beberapa tahun lalu juga kita sudah ya muntah-muntah kena V-shape yang ya gini-gini aja sih. Untuk timbernya menurut saya ya oke saja sih, agak sedikit metallic timber di bagian mid range dan juga treble regionnya. Untuk soundstage-nya di sini dia terkesan cukup wide walaupun depth-nya agak kurang dan tingginya oke di sini. Jadi memang memberikan kesan soundstage yang 2D yang cukup oke lah, cukup memuaskan di sini walaupun 2D sih, tapi ya 3D jelas beda level ya. Untuk detailnya dari in-ear monitor satu ini masih cukup decent lah ya menurut saya, walaupun bukan detail monster yang gimana-gimana banget sih. Untuk clarity-nya pun cukup oke lah di in-ear monitor satu ini. Mungkin terbantu dengan beryllium plated dari dynamic driver-nya. Who knows? Untuk separasi imaging dan positioning, separasi ini menurut saya nggak terlalu baik ya. Agak terkesan terlalu nempel-nempel gitu ya. Jadi kesan kurang terpisah-pisah ya. Lalu berbicara soal imagingnya kurang kesan layeringnya. Dan gambarannya ini middle to front row dikit. Positioningnya B aja sih, nggak spesial. Dan secara umum untuk teknikalitas dari Olivetti Dynabird ini kami berikan skor B- untuk in-ear monitor satu ini. Ya, teknis yang masih banyak PR sih untuk diperbaiki. Selain kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini yaitu ada sedikit sudut tajam yang mengganggu menurut saya ini. Ya mungkin untuk skenario saya, tapi saya kasih tahu aja karena saya yang review kan. Mungkin kalau kalian yang review atau kalian dengarkan, kalian pakai belum tentu juga merasakan hal yang sama. Mungkin juga nggak mengganggu sama sekali. Ya kita bilang ini kan sensasi dari saya. Jadi memang telinga saya bisa beda dengan telinga kalian juga. Cons yang kedua yaitu suaranya agak metallic timber aja yang menurut saya agak sedikit mengganggu aja sih. Untuk pro-nya, desain dan build dari in-ear monitor satu ini menurut saya berkarakter banget, macho banget, dan patut dijadikan sebagai piece of art ya. Karena walaupun sederhana ya, satu warna mono gini aja, tapi menurut saya keren banget untuk housingnya sih. Untuk value for money dari in-ear monitor satu ini di angka 1,5-1,6 jutaan kami masukkan pada kategori over value dan kami berikan skor B- untuk value for money-nya. Kesimpulan, single dynamic driver yang belum memenuhi hasrat telinga saya. Ya ada aja yang kurang dari single dynamic driver kali ini sih. Mungkin ini juga yang menyebabkan orang skeptis ya dengan single dynamic driver. Single dynamic driver kalah sama multi driver ya, mungkin karena gini-gininya sih ya. Nggak tahu ya, ada single dynamic driver juga yang oke sih sebenarnya. Ya kita bilang Olivetti, this time, nice try, next. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Dynabird kali ini ya. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @SoundDignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar in-ear monitor satu ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.